dosen pemangku mata kuliah sanitasi dan kesehatan lingkungan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang berjudul sanitasi air bersih. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sarman, Tambuk 1B1180011, kelas ilmu lingkungan A, termasuk di pengertian sanitasi air bersih. Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan masyarakat. Perilaku sengaja membudayakan hidup bersih dan untuk mengkaji manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya. Sanitasi meliputi penyediaan air, pengolahan limbah, kontrol vektor, pencegahan dan pengontrol pencemaran tanah, sanitasi makanan, serta pencemaran udara. Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang diterapkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut Azwar tahun 1983. Sedangkan air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Air bersih. Syarat air minum. Secara fisik, syarat air minum memiliki syarat seperti bening, tidak berasa, tidak berbau, suhu di bawah suhu luar. Nah, untuk syarat bakteriologis, untuk kualitas air minum itu bebas bakteri patogen, pemeriksaan lab, suhu lebih dari 100 derajat Celcius, air terdapat karang bakteri 4 bakteri E. coli. Syarat kimia, salah satu contohnya ialah kandungan air mineral yang sesuai, tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Kebutuhan rata-rata air minum yang diperlukan untuk minum. Air adalah bagian dari kehidupan di permukaan bumi. Wolf menyatakan bahwa manusia memerlukan air sebanyak 2.200 gram setiap harinya, yang sebenarnya ini merupakan 3,1% dari berat badan kita. Keberadaannya air di muka bumi diketahui menempati lebih kurang 3/4 bagian dari luas permukaan bumi. Dari keseluruhan sumber air di bumi, ternyata 97% lautan dan 3% sisanya merupakan air hujan, salju, es, dan air dalam tanah. Kemudian kurang lebih 75% air tanah di permukaan bumi secara permanen berada di daerah kutub dalam bentuk pegunungan es atau glacier, sedangkan sisanya sebagian besar berada dalam lapisan tanah. Peraturan pemerintah dengan peraturan luar negeri. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang kualitas air ialah peraturan Permenkes nomor 907 garing Menkes garing SK garing 7 garing 2002 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air minum. Salah satu contohnya lagi ialah Permenkes nomor 416 garing Menkes garing Per garing 9 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air minum. Peraturan luar negeri, salah satunya ialah Undang-Undang Penyedia Air tahun 1957 tentang persediaan dan kualitas air bersih. Ini undang-undang yang digunakan oleh negara Jepang. Kemudian undang-undang yang digunakan oleh negara Jepang, salah satunya ialah Undang-Undang Sinerage tahun 1958 dengan amandemen berikutnya. Perbedaan dengan hukum di luar negeri. Setiap negara kebutuhan terhadap air berbeda-beda. Dari suatu penelitian yang pernah dilakukan, banyak pemakaian air di setiap negara sebagai berikut. Amerika 150 sampai dengan 1050 liter per orang per hari. Australia 150 sampai dengan 260 liter per orang per hari. Eropa 50 sampai dengan 320 liter per orang per hari. Angka di atas merupakan pemakaian rata-rata orang per hari termasuk keperluan total. Pada daerah di luar dapat diambil angka hasil studi WHO mengenai pemakaian air untuk daerah-daerah pedesaan di negara-negara berkembang, yakni 60 liter per orang per hari. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyakit menular yang disebabkan oleh air. Pertama, penggunaan air minum yang bersih dan aman, antara lain dengan salah satu memasak air. Selalu memasak air untuk keperluan sehari-hari.
pembuangan HCS yang aman dengan berlaku hanya buang air pada jam sehat. Dalam pemantauan kualitas air bisa dilakukan di lab dan bisa juga dilakukan secara fisik. Kemudian pengaturan tata ruangan air seperti pengaturan RT RW, RTH, dan pengaturan sistem pengolahan air. Kemudian perlindungan sumber air di sini dikaitkan juga dengan RT RW, RTH. Monitoring dan evaluasi di sini yang dilakukan monitoring dan evaluasi lah bisa dilakukan oleh BPDAS dan lain sebagainya. Status kesehatan suatu lingkungan yang mencangkup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Pentingnya kesehatan lingkungan yang baik jika ingin menciptakan komunitas yang sehat dan bahagia. Kemudian masalah kesehatan di Indonesia yang salah satunya ialah air bersih, pembuangan kotoran tinja, kesehatan pemukiman, pembuangan sampah, serangga, dan binatang pengganggu, makanan dan minuman. Cara penanggulangan sanitasi di Indonesia adalah memperhatikan penggunaan septic tank, mengolah sampah dengan baik, kemudian jangan ada selokan yang mampet. Kemudian langkah pencegahan dapat dilakukan dengan mencegah dampak lingkungan yang lebih berat di lingkungan, misalnya dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, menggunakan kembali atau sering kita kenal dengan reuse dan daur ulang atau recycle. Di bidang industri dapat mengurangi pembuangan limbah langsung ke badan lingkungan. Pemerintah Indonesia juga telah memberlakukan peraturan-peraturan terkait dengan pencemaran lingkungan baik dari segi kualitas dan baku mutu. Cara penanggulangan pencemaran lingkungan di Jepang. Pemerintah Jepang telah melakukan program penurunan emisi karbon dan didukung oleh industri otomotif yang memproduksi kendaraan ramah lingkungan. Kemudian pemerintah Jepang juga dalam melakukan pengolahan sampah dan cara memilah sampah, misalnya amat yang biasa dibakar, sampah yang tidak bisa dibakar, dan sampah yang besar. Dalam pembuangan sampah telah dilakukan penjadwalan dan pemerintah Jepang juga telah menerapkan peraturan yang ketat terhadap pembuangan sampah. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.